Kasus kekerasan seksual terhadap anak kian marak. Pelecehan bahkan terjadi di sekitar lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak. Tak hanya itu, pelaku dilakukan oleh sang guru yang harusnya memberi contoh keteladanan. Malam ini kami akan membahas maraknya kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Gagalnya regulasi mengidentifikasi predator seksual dan sejauh apa masyarakat harus aktif menjaga ruang lingkup aman bagi anak. Menolak diam lawan predator seksual. Sudah hadir di studio Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, kemudian Ketua KPAI, Ai Mariati Soliha, dan juga psikolog klinis Liza Marili Japri. Selamat malam, Bapak-Bapak. Ini bapaknya satu, ibunya dua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Di awal program, sampai tadi sebelum kita memulai diskusi ini, kita melihat banyak deretan kasus pelecehan, kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Tapi bagaimana kemudian suara dari masyarakat? Kita akan dengarkan dulu. Apakah memang masyarakat sudah sampai pada titik apa yang terjadi saat ini sehingga kasus-kasus seperti ini kembali berulang? Kita simak bersama. Kasus tindakan asusila hingga kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan kian meresahkan. Sekolah ataupun pondok pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa dalam menuntut ilmu, kini tak lagi aman dari aksi kejahatan seksual. Lantas seperti apa pendapat masyarakat terkait hal ini? Perbuatan kayak gitu tuh gak boleh gitu, apalagi predator seksual kan sama Amerikan gitu kan. Tapi karena ya udah dikuasai oleh hawa nafsu, akalnya kalah, dan mungkin banyak faktor, entah itu karena keseringan mengakses situs pornografi mungkin, jadinya dia terpengaruh gitu kan. Sebagai orang tua meresahkan ya, soalnya kan juga saya punya anak perempuan ya kan, jadi kita harus agak dibatasi untuk perilaku anak kan, kayak berhubungan sesama lelaki itu harus dipisah kayak begitu. Emang kita juga harus sebagai orang tua harus kayak mencari tahu apa yang harus kita lakuin kayak begitu. Dia terlahir dari lingkungan yang seperti apa, dari keluarga yang seperti apa, itu yang fondasi yang kuat mendukung anak itu atau seseorang itu menjalani pendidikan yang seperti apa juga. Dari semuanya lah, dari misalkan dari pendidikannya juga, dari lingkungan mungkin, semuanya banyak lah. Kalau misalkan ini mah merasakan banget kayak gitu mah. Masa depannya juga hancur. Kelalaian orang tua, kurang pendidikan, kurang apaan tuh orang tua tuh. Pokoknya di orang tua. Di orang tua aja itu, dari rumah kurang kasih sayang orang tua gimana. Ya semakin kita ini semakin banyak kasus-kasus lain kan. Sebenarnya kan bukan kasus ini saja yang masih banyak gitu. Ya, seperti tahun-tahun lalu guru sama murid, guru santrinya gitu. Sebenarnya kan kalau kita diemin juga makan terus menerus. Apalagi sekarang ada hukum kebiri. Baik, itu dia tadi komentar dari masyarakat, ada kekhawatiran di sana, ada kegelisahan di sana. Tapi saya akan perkenalkan narasumber yang juga sudah bergabung bersama kami. Malam hari ini sudah ada Mbak Regiana Andriani, penyintas kasus pelecehan seksual, yang nanti juga akan berbagi pesan Mbak ya, apa yang bisa dilakukan sehingga kasus-kasus seperti ini jika kemudian terjadi, kita berharap bahwa ini bisa ditanggulangi dampaknya. Saya ke Bu Ai terlebih dahulu. Bu Ai, kita berbicara mengenai dua kasus dulu deh, Bu Ai, yang lagi viral ramai di SMK 5 Negeri Tangerang dan juga di Gorontalo ada video asusila. Dari KPAI sejauh ini sudah ada update informasi mengenai kasus ini? Ya, kami lembaga pengawas yang menerima pengaduan. Tentu pengaduan yang datang ke kami akan tindak lanjut melalui pengawasan. Dan yang paling utama adalah kami memastikan bagaimana kondisi anak. Yang Gorontalo sudah dalam koordinasi DP 3 setempat beserta kementerian. Kemudian yang di Tangsel ini beberapa berkaitan ya dan berurutan gitu kasusnya. Tentu ini juga masih kami monitoring. Dan kemudian penting di sini bahwa pengaduan dari keluarga ya itu sudah tersampaikan kepada pihak yang berwenang dan di sini juga sudah ditahan. Tetapi yang Tangsel, mari nanti kita cek lagi ya, apakah dia sudah ditahan atau tidak. Dan yang penting lagi adalah proses ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan korban dan keluarga.
Artinya ketika pelaku sudah ditahan, kemudian anak yang bersangkutan dalam koordinasi lembaga layanan ya, ini akan memunculkan harapan bahwa mereka tidak akan terlanggar hak-hak yang harusnya pendidikannya tidak boleh putus karena malu, takut, ada stigma dan lain sebagainya. Nah ini tentu saja yang KPAI pastikan bahwa selain kasus ini bisa berjalan di ranah hukum, juga tetap anak-anak terlindungi, mereka tetap bisa hidup setidak-tidaknya walaupun mungkin agak susah ya kembali dalam keadaan yang wajar, ini yang perlu dipastikan mereka tetap terpenuhi hak-haknya. Oke, saya ke Pak Nahar. Pak Nahar, data sendiri seperti apa saat ini Pak, 2024? Apakah memang ada tren peningkatan kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual yang melibatkan anak, atau seperti apa faktanya? Kalau dari laporan tentu angkanya terus naik gitu ya. Sekarang misalnya sampai bulan Agustus ya, data terakhir kami update per Juli itu sudah 9.667 gitu ya, itu untuk korbannya. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Nah ini bisa dilihat misalnya ada beberapa data, misalnya sejak 2019 hingga 2023 itu angkanya terus naik gitu ya, dari 11.000 menjadi 18.000 kasus, lalu kemudian dari angka tersebut sesungguhnya baru sebagian saja yang dilaporkan. Baru sebagian saja. Karena kalau dibandingkan dengan data prevalensi kekerasan anak di Indonesia itu hanya tidak jauh dari sekitar 5% saja gitu ya. Jadi, tapi poinnya adalah bahwa semakin meningkatnya yang dilaporkan itu artinya bahwa ada beberapa indikator pendukung bahwa orang mulai berani melapor, lalu kemudian bahwa catatan yang diadukan itu juga bersumber dari banyak lembaga yang menyediakan layanan pengaduan, lalu kemudian sekitar 4.000-an lembaga yang bermitra dengan sistem informasi online perempuan dan anak ini kemudian menginput, lalu kemudian angkanya bisa kita update setiap 3 bulan sekali, dan ini posisi terakhir korban ada sekitar 9.766 korban. Oke, jika kita berbicara mengenai sebarannya, kemudian misalnya tingkatan sekolahnya, SD, SMP, SMA, usia anak. Ya, itu ada. Tetapi ketika pengaduan itu seperti tadi rumusnya bahwa orang mengadu bisa datang dari mana saja. Cuman persoalannya orang berani melapor nggak? Lalu kemudian laporannya ke channel pengaduan yang mana? Nah, sehingga dari peta data ini, maka di Jawa datanya lebih banyak yang melaporkan. Karena satu, sistem pengaduannya sudah mulai bagus. Lalu kemudian responnya sudah semakin bagus. Lalu kemudian ada tingkat kesadaran yang itu berkaitan juga dengan lokasi. Di luar Jawa itu, di luar Pulau Jawa, angkanya hanya di beberapa kota besar yang menyerupai besaran jumlah yang masuk di kota-kota di Pulau Jawa. Gitu. Jadi ini artinya bahwa kita terus dorong upaya untuk orang mulai berani melapor, lalu kemudian sistem pengaduannya dipermudah sehingga orang yang tidak berani melapor karena takut misalnya sama pelaku atau karena pertimbangan lain, saluran-saluran itu menjamin bahwa melapor mudah dan tahu bahwa melapor itu manfaatnya banyak. Kalau misalnya karena ini data-data kan yang berani melapor, apakah kita bisa melihat ini seperti bentuk gunung es, artinya di permukaan terlihat itulah orang yang melapor, tapi kemungkinan di dasar. Betul. Makanya ini kan saya tadi sampaikan bahwa angka yang melaporkan itu baru sebagian kecil saja. Kalau dibandingkan dengan prevalensi kekerasan anak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu maka ini harus berimbang antara kegiatan dan upaya agar kasus makin banyak yang diungkap, tetapi di sisi lain kita juga harus ada program kegiatan upaya agar prevalensi kekerasan, kondisi kekerasan anak di Indonesia itu semakin hari semakin baik. Maka berbagai program dibuatlah oleh kementerian lembaga, oleh pemerintah daerah, oleh lembaga masyarakat. Nah,
trennya itu bisa kita ukur dari survei. Dari survei itu sejak 2018 survei pengalaman hidup anak dan remaja itu mengalami penurunan drastis setelah COVID, tapi sekarang trennya sepertinya naik lagi tapi masih di bawah prevalensi tahun 2018. Oke, untuk pelakunya sendiri apakah juga ada datanya mereka adalah orang-orang dekat di sekitar anak? Ya. Atau misalnya kalau di sekolah adalah para guru atau keluarga atau seperti apa? Iya, dari survei tentu bisa kelihatan pelakunya itu kebanyakan siapa gitu ya. Dari survei teman sahabat gitu ya, teman atau teman bermain ya, sekolahnya. teman anak itu lebih banyak gitu. Di samping tadi orang dekat, orang tua, lalu kemudian orang-orang yang sudah dikenal oleh anak itu juga urutan berikutnya. Gitu. Oke. Saya ke Mbak Liza. Mbak Liza, ini tadi disebutkan pelaku adalah jika kemudian ini kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah orang-orang dekat. Pertanyaan publik ketika melihat berita-berita mengenai pelaku adalah gurunya. Kok bisa ya di sekolah seperti itu? Ya kalau untuk menjawab itu kenapa bisa? Buat saya mas, siapa saja itu bisa jadi predator tanpa kita expect gitu ya. Kok bisa dia segala macam. Tapi ini memang jadi miris sebenarnya. Terus ditanya kalau gitu kenapa anak dan remajanya percaya gitu. Sekarang kita harus secara psikologis melihat kondisi profiling psikologisnya anak dan remaja ya. Kehidupan mereka kan sekitar-sekitarnya itu aja. Keluarga, orang-orang terdekat, lingkungan rumah, sekolah yang dengan konsep di mana dari kecil mungkin diajarkan untuk ya itu kan om kamu nggak apa-apa pergi, ya itu kan kakek kamu nggak apa-apa, ya itu kan ayah kamu, ibu kamu segala macam. Jadi mereka terdidik untuk percaya dengan orang-orang terdekat mereka. Karena pertama itu terdidik demikian, yang kedua daya analisa mereka belum berkembang secara baik. Jadi yang baru berkembang pada saat sampai dengan remaja itu adalah otak bagian emosi, di mana mereka masih membutuhkan kelekatan dengan orang-orang yang harusnya bisa mereka percaya. Nah, kelekatan mereka ini, konsep berpikir mereka yang masih sangat minimalis tersebut, belum lagi kultur yang mendidik anak dan remaja untuk mudah saja percaya dari kecil, itu yang mengakibatkan anak dan remaja mudah akhirnya percaya begitu saja dengan orang-orang terdekat mereka. Dari kecil misalnya, ketika harusnya itu diajarkannya gini Mbak, anak kalau misalnya lagi tidak mau salim atau lagi nggak mau dipeluk dengan seseorang, biarkan dia nyaman dulu. Jadi anak dan remaja itu dari kecil sudah terdidik untuk bisa menentukan kapan aku percaya dia, kapan aku enggak. Itu diajarkan untuk kritis. Tapi kita biasanya jangan gitu dong, kamu nggak sopan, ayo salim, ayo peluklah, cuman om kamu kok, cuman jadi terbiasa untuk oh ya udah deh percaya aja. Nah daya kritis itu yang tidak dilatih dari kecil. Nah oleh karena itu pelaku-pelaku ini memanfaatkan kondisi-kondisi kerentanan anak dan remaja tersebut, Mbak. Oke. Baik, Mbak Liza terima kasih. Itu menjawab setidaknya pertanyaan publik, mengapa kemudian di sekitar sekolah bisa saja terjadi pelecehan ataupun kekerasan seksual. Itu yang mungkin dialami Mbak Regina bertahun-tahun lalu. Mbak Regina, terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama kami, berbagi cerita. Kita ingin mendapatkan gambaran, Mbak Regina. Ketika kemudian terjadi kasus ini di tahun 2010 dan kemudian kemarin ramai ya Mbak Regina. Ini kan kasusnya viral karena ada aksi demonstrasi siswa di SMK Negeri 5 Tangerang. Saat melihat berita tentang demonstrasi itu, apa yang Mbak bayangkan? Apa yang kemudian Mbak ingat kembali? Semua kejadian itu akhirnya ke-recall lagi di ingatan saya ya. Yang sebenarnya udah saya tutup bukunya bertahun-tahun yang lalu. Cuma karena sekarang mungkin terlanjur viral dan saya mikirnya bahwa selama ini pelaku sudah selesai di SMP saya itu yang terakhir, ternyata kan enggak gitu ya. Karena memang di zaman itu kita tuh belum aware tentang kekerasan seksual, pelecehan seksual. Dan kita juga nggak tahu nih kalau ada kasus kayak gini cara menghadapinya bagaimana, melapornya ke siapa. Pun melapor ke orang tua pun rasanya berat gitu ya. Dan akhirnya karena korbannya banyak, waktu itu belasan, lebih dari 15 orang, kita lapor ke pihak sekolah dan pihak sekolah pun menutupi kasus ini supaya tidak tercium keluar gitu ya. Jangankan keluar, maksudnya yang satu sekolah, satu angkatan dengan saya aja nggak semuanya tahu gitu. Jadi memang benar-benar pihak sekolah tuh berusaha menutupi kasus ini rapat-rapat, cuma sampai di kita para korban aja.
dan pihak sekolah memediasi. Akhirnya kita waktu itu yang juga nggak tahu nih harus gimana, ya udah nurut aja sama sekolah. Yang penting pelaku nggak boleh ada di lingkungan sekolah lagi, dan ya udah itu yang dilakukan oleh sekolah sih. Oke. 2010 kita mulai beberapa tahun yang lalu, tapi kemudian kita harus belajar jika kemudian ada kasus serupa apa yang bisa dilakukan. Ternyata untuk melapor saja bingung ya Mbak ya, Iya, betul. mau kemana, kemudian ada kekhawatiran respon dari orang-orang di sekitar, dan minimnya edukasi. Nanti kita akan bertanya lebih lanjut bagaimana kemudian tentang edukasi ini, apakah harus diajarkan sejak dini atau seperti apa? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime News. Masih bersama kami, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nahar, Ketua KPAI, Ai Mariati Soliha, Psikolog Klinis Liza Mariali Japri, dan Regina Andriani, penyintas kasus pelecehan seksual. Saya ke Pak Nahar lagi, channel untuk pelaporan Pak, tadi seperti disampaikan, kesulitan untuk melapor, bingung kemana, ini sebenarnya sudah ada belum sosialisasinya Pak untuk di tingkat-tingkat sekolah? Iya, sudah ada gitu ya. Sebut saja misalnya 129. 129 itu adalah channel pengaduan untuk kekerasan perempuan dan anak gitu ya. Tekan 129, nanti pilihannya ini pengaduan untuk perempuan atau anak. Tapi yang lebih penting adalah ketika ini lokusnya, kejadiannya itu di satuan pendidikan, sekarang ada mekanisme baru, di mana misalnya di setiap satuan pendidikan itu ada kewajiban melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Nah, di sana disebutkan mekanisme, ada kewajiban misalnya membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Salah satunya adalah harus membuka channel aduan, dan melalui channel aduan itu kemudian diproseslah oleh tim itu. Yang jadi persoalan adalah soal tadi yang Mbak Regina sampaikan. Berani nggak dia? Misalnya yang tadi kan biasanya kan kejadian ini kan nggak kelihatan orang, iya kan? Lalu kemudian ketika dia sudah menjadi korban, banyak hal yang dipikirkan untuk melapor. Maka sesungguhnya ini kan butuh pendampingan gitu. Nah, butuh pendampingan itu sesungguhnya yang tadi mekanisme soal TPPK. Lalu kemudian di tingkat daerah itu, pemerintah daerah itu ada juga misalnya dimandatkan untuk membuat satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan, ya. Termasuk juga di Satuan Pendidikan Keagamaan gitu ya, ada Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2022 gitu ya. Jadi mekanisme itu juga menyertakan kemana harus melapor. Lalu kemudian kewajiban untuk membuka layanan pengaduan gitu ya. Nah, tetapi ada satu hal. Nah, tadi yang sudah diingatkan adalah bahwa ini soal menjaga nama baik sekolah. Ini menjaga yang lain sehingga seringkali kasusnya juga tidak terbuka. Dengan demikian maka mekanisme baru itu memungkinkan. Jadi fokusnya memberikan sanksi administrasi. Tetapi dalam regulasi yang ada menegaskan kalau ini sudah berkaitan dengan tindak pidana, masuk unsur pidananya, maka sanksi administrasi itu memungkinkan untuk menarik peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan misalnya kekerasan seksual ini diproses gitu ya. Karena apalagi sekarang ada Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang TPKS, nggak boleh ditutup-tutupi. Bahkan orang yang menghalang-halangi, nutupin gitu, itu bisa kena pidana. Karena ada ketentuan nggak boleh ditutupin. Justru harus membantu menyelesaikan karena ada satu hak korban yang harus dipastikan, dia harus mendapatkan penanganan secara baik. Kalau dia menjadi korban lalu kemudian tidak ditangani, artinya dia menghadapi situasi yang tidak menguntungkan untuk dirinya dan masa depannya, apalagi anak-anak kan gitu ya. Oleh karena itu maka ada prinsip melapor itu lebih baik ketimbang tidak melapor. Karena begitu melapor, proses penegakan hukumnya jalan,
proses pemulihan korbannya juga bisa dilakukan, dan mekanisme itu sekarang dijamin oleh regulasi yang sudah ada. Oke, itu di tataran regulasi, dijamin regulasi, tapi prakteknya kemudian Pak, karena ini kan keberanian untuk melapor, itu aduan. Saya ke Bu Aidul boleh ya Pak Nare, Bu? Laporan ke KPAI itu yang masuk mayoritas itu seperti apa Bu? Apakah memang KPAI juga jemput bola setidaknya ketika viral, ramai, kemudian KPAI masuk, atau hanya menunggu saja? Salah satu postur data di kami itu memang yang mengalami hambatan. Di antaranya diadukan tapi macet nih di kepolisian misalnya. Atau sudah diadukan, sudah jalan di kepolisian tapi korban belum dilakukan tahap rehabilitasi. Bahkan lebih tengahnya lagi, dia selain rehabsos itu restitusi misalnya ya, lalu reintegrasi di masyarakat pun masih dibully, masih terdiskriminasi, itu pun kami awasi. Jadi kami melihat bahwa kenapa di sini ada pengaduan juga ke KPAI selain ya pada lembaga-lembaga yang di bawah kementerian, ada UPTD misalnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Inilah yang sering terjadi situasi yang belum terlaksana secara baik. Kalau tadi disampaikan dalam aturan regulasi di sekolah pun Permendikbud 83 2015 dulu, itu semangatnya itu kekerasan yang bersifat misalnya pemalakan ya, kalau zaman-zaman dulu kita itu, lalu peloncoan gitu, dan pendekatannya hanya anak, hanya siswa gitu. Tetapi dengan Permendikbud 46 tahun 2023 itu menerapkan bahwa kekerasan itu bukan hanya kepada anak, tapi juga berlaku siapa yang menjadi pelaku itu adalah guru, bisa jadi yang paling terpercaya nih, BK di dalamnya, guru agama malah gitu ya, guru pramuka dan lain sebagainya, yang itu dianggap dekat dan memiliki dampak-dampak terhadap anak. Nah tentu dari hasil pengawasan kami betul ada situasi yang selain pada korban dan keluarga yang sulit mengadu, kemudian realitas relasi kuasa yang sedemikian kuat mencengkram sehingga diadukan pun nanti kita nih yang akan justru dipermalukan dan tidak ada yang percaya misalnya. Itu kerap banyak kami temukan. Tetapi kemudian dengan adanya muncul lokus-lokus pelaporan yang lebih dekat dengan anak, dia akan berhitung gitu. Ketika ada guru yang dia percaya, maka dia akan berbagi cerita, dan justru disitulah pendampingan awal. Sebelum mungkin bertemu nanti dengan pendamping sosial, dengan pendamping hukum dan lain sebagainya. Sebetulnya untuk tata laksana pelaporan kemudian masuk di dalam proses dan anak mendapatkan perlindungan itu sudah mulai mendapatkan porsi ya secara regulasi, dan implementasi sumber daya terutama itu sudah mulai bertumbuh gitu. UPTD sekitar hampir setengahnya ya dari jumlah 534 kota kabupaten di Indonesia itu hampir setengahnya memiliki unit untuk perlindungan. Tetapi lokus utama dunia pendidikan ini yang sedang didekatkan aksesnya, karena ini kan dua situasi yang harus dijembatani, baik itu kolaborasi, kerjasama, pembentukan tim misalnya tentang PKS ini ya, tentang pencegahan penanganan tindak kekerasan, ini yang masih membutuhkan effort, membutuhkan kesadaran bersama, sehingga harusnya sih tidak by case aja, tapi memang sistem ini sudah berjalan sesuai dengan regulasi aturan yang ada sampai saat ini. Jangan nunggu viral dulu baru kemudian sistemnya berjalan. Tapi waktu itu Mbak Regina sempat melapor juga Mbak ya ke salah satu guru atau pembina pramuka lainnya. Jadi memang kita waktu itu lapor bareng-bareng karena ternyata bukan 1-2 orang aja nih korbannya gitu ya, banyak, ada belasan. Akhirnya kita lapor bareng-bareng. Waktu itu pun penyelesaiannya, mediasinya juga nggak di lingkungan sekolah, tapi di rumah salah satu pembina pramuka kita yang lain gitu. Kemudian di situ baru benar-benar ditanya satu-satu, kamu diapain aja, kamu diapain aja. Akhirnya semuanya keungkap, dan pelaku pun waktu itu mengakuinya nggak secara langsung ya, karena dia bilangnya itu saya kesurupan apa segala macam gitu. Modus. Oke, baik. Mediasi apakah memungkinkan itu untuk kasus seperti ini? Tidak. Tidak. Pak Nahar juga tidak sepakat dengan tidak, harus diproses hukum. Oke. Harus diproses hukum, kita nanti akan berbicara seperti apa kemudian memberikan efek jera, tapi mengenai edukasi, ini juga tadi sempat terputus ya. Ada suara masyarakat juga yang ingin bertanya mengenai edukasi. Kapan kemudian pendidikan secara seksualitas ini bisa disampaikan kepada anak? Kita lihat dulu pertanyaan dari masyarakat berikut. Mau nanya nih, kira-kira pendidikan masalah seksual sama anak kayak gimana nih? Kalau dari polisi ya itu aja, penyuluhan,
Nah, habis gitu kalau bisa yang dari dokter-dokter juga kalau misalkan berhubungan badan sebelum waktunya tuh nanti bahayanya seperti apa gitu. Dari puskesmas kan biasanya juga kan suka ada segitu. Kita ke Mbak Liza karena belum dapat kesempatan ini. Mbak Liza, banyak yang bingung juga ini. Suara-suara masyarakat. Ya. Edukasi seperti ini kapan kemudian tepatnya disampaikan kepada anak-anak kita? Sebenarnya tidak hanya anak-anak ya, mungkin orang tua yang mendampingi juga perlu gitu. Tapi kalau kita bicara anak-anak, dari kecil mereka harus mengenal otoritas akan tubuhnya. Jadi misalnya dari bayi saja ya, dia harus terbiasa mendengar kalau mamanya mau menggantikan popok, mama lap bentar ya, bokong kamu, itu dia harus terbiasa. Kalimat-kalimat izin. Gitu. Kalau misalnya kemudian ketemu dengan orang terdekat aja keluarga itu harus ada tuh. Itu om kamu mau salim nggak? Gitu. Dia harus yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari kecil itu harus ada, itu satu. Yang kedua yang masih menjadi tantangan sampai saat ini itu bahkan kita kultur itu menyebutkan vagina, penis itu ya susah. Jadi pernah ada satu kejadian ada anak laki-laki yang mengalami pelecehan seksual. Penisnya dipegang. Di rumah itu ngomong organ intim itu padahal itu kan organ tubuh kita ya. Seperti kita ngomong hidung, telinga, segala macam kan sama. Di rumah itu penis diganti dengan burung. Kebetulan dia punya binatang burung, peliharaan. Jadi dia pulang ke rumah dia bilang, burungku dipegang-pegang. Orang tuanya menganggap itu burung beneran. Gitu sampai kemudian setelah sekian lamanya itu tertunda, baru kemudian muncul tuh dampak-dampak psikologis pada si anak. Yang tadinya sudah tidak ngompol lagi, yang kemudian jadi tantrum, nggak mau ke sekolah. Setelah digali-gali baru dia bilang, kan aku udah bilang dari beberapa bulan yang lalu, aku burungku dipegang-pegang. Dan itu sudah terlambat. Dan itu sudah jauh sekali berjalan. Jadi maksud saya, kalau kita berbicara edukasi seksual, apakah itu dulu deh pertanyaannya, kita siap nggak ngomong organ intim tersebut yang sebenarnya adalah organ tubuh kita? Bagaimana kita bisa mengedukasi anak dari kecil, kemudian remaja, ketika pembicaraan-pembicaraan berkaitan dengan itu aja masih kayaknya tabu sekali. Gitu. Jadi saya ada satu public figure di Hollywood yang baru keluar sekarang ini, dia ngeluarin buku mengenai pelecehan seksual yang dialami dari umur 3 sampai dengan 11 tahun, itu lama ya, yang dilakukan oleh kakeknya. Dia menulis satu kalimat di situ yang buat saya tuh kena banget. It takes the whole system to let the abuse to happen. Membutuhkan kerjasama seluruh sistem, kenapa sampai kekerasan pelecehan itu terjadi. Sistemnya itu siapa? Sistemnya bisa dari orang tua, bisa dari keluarga, bisa dari kemudian lingkungan sekitar, sekolah, pemuka agama, semua. Yang membedakan tuh hanya porsinya. Siapa porsi terbesar, siapa mungkin ada yang porsinya 0,01%, tapi kita semua itu harus bertanggung jawab dengan porsi kita masing-masing. Gimana dari lingkungan terdekat anak itu mengajarkan pakem-pakem apa yang boleh orang lakukan ke kamu, apa yang tidak. Bagaimana kemudian lingkungan terdekat membantu juga mendampingi ketika jelas-jelas sudah ada korban. Karena kita tuh mengalami kultur yang kebolak-balik. Kalau di psikologi namanya cognitive dissonance, proses kognisinya korslet. Bener jadi takut, yang salah jadi berani. Gitu kan, yang korban jadi malu, nggak berani lapor dan mengalami kesulitan untuk diproses lebih lanjut. Pelaku malah bisa woro-woro gitu ke tetangganya untuk menutupi dia. Terus sekolah juga menutupi dia. Ini kan korslet semua. Jadi mengakibatkan satu sistem jadinya membiarkan dalam tanda kutip ini terjadi. Makanya ketika kemudian tadi dengar berita udah mulai banyak demo dari yang lini terbawah ya, siswa-siswinya sendiri. Buat saya ini oke, mungkin memang perlu seperti itu. Bahwa kita harus mulai berani untuk speak up. Bahwa mereka harus mulai untuk diedukasi bahwa berdiri tegak kalau salah-salah benar-benar itu perlu. Oke. Dan juga selain edukasi, efek jerah penting untuk pelaku. Efek jerah itu penting. Di satu sisi kita tidak bisa melupakan korban, tapi kita juga harus melihat bagaimana memberikan efek jerah bagi pelaku. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime News. Solusi penanganannya gimana, kemudian kalau udah kejadian solusinya gimana gitu, mungkin ada rehabilitasi atau mungkin pelakunya kena hukuman apa gitu sih. Dan menurut saya edukasi ke masyarakat tuh harus lebih luas lagi, terutama di kalangan yang umur-umurnya tuh rentan melakukan hal seperti ini gitu. Mau bertanya tuh sebenarnya yang dari saya lihat ya kayak pelecehan dari guru ke murid itu yang saya ingin pertanyakan. Itu gurunya bisa dihukum berat atau enggak kayak begitu. Apakah dia bisa mengajar lagi atau enggak? Soalnya kan kalaupun seandainya guru itu dikeluarkan, dia bisa mengajar lagi di tempat lain kan juga itu agak berbahaya ya. Itu berbahaya ya.
masih keresahan dari masyarakat. Saya ke Mbak Regina, tadi bercerita setelah dikumpulkan ada mediasi, selanjutnya seperti apa lagi Pak? Mbak? Setelah mediasi, kita semua sepakat para korban bahwa pelaku tidak boleh lagi ada di lingkungan sekolah. Kita korban udah nggak mau lihat lagi istilahnya gitu, dan sekolah menyetujui, tapi ya udah sampai di situ aja gitu, putus. Dan yang saya tahu setelah itu, jadi dari organisasi pramuka daerah saya kan Ciputa Timur ya, sebenarnya waktu pelaku ini pindah ke cabang lain, ke Serpong kalau nggak salah waktu itu sudah dapat peringatan nih dari kita, dari Ciputa Timur, bahwa orang ini punya histori yang buruk gitu lah ya, seperti ini. Tapi dari cabang Serpong bilang, nggak apa-apa kok, kita percaya dia bisa berubah gitu. Jadi pelaku ini memang orangnya kan cukup manipulatif ya, makanya kita dulu korban tuh di gimana-gimana itu ya percaya aja gitu. Pun beberapa dari kami nggak langsung menyadari, oh ternyata itu pelecehan gitu. Dan tahun segitu memang edukasinya tuh kurang sekali gitu. Setelah itu pelaku pindah ke sana dan ya terjadi lagi kan. Saya sih nggak heran ya, karena emang dari dulu pun karena nggak dikasih efek jerah apa-apa ya selain dikeluarin, jadi ya udah gitu. Berarti dari kelanjutan terus. Berarti dari sekolah saat itu memang diputuskan dan keluarga-keluarga dari korban penyintas ini hanya mediasi, tidak ada langkah hukum selanjutnya. Dari sekolah bahkan tidak melakukan upaya tidak ada apapun. Langkah hukum, tidak ada ganti rugi juga gitu ya. Bahkan minta maaf pun sampai detik ini saya nggak pernah dengar gitu dari pelaku maupun dari pihak sekolah. Oke. Bu Ai, regulasi kita gagal mengidentifikasi predator seksual seperti ini. Ini salah satu contoh kasus. Dan dia memang berpindah memanipulasi, melakukan grooming terhadap target-target, itu menjadi malaikat, as a hero. Bahkan mungkin orang yang dianggap founder atau sebuah sekolah yang biasanya itu memang merekrut anak-anak yang kurang mampu misalnya. Kita banyak sekali tuh belajar dari situasi itu, dan seseorang yang tidak dijerat hukum itu akan terus. Ya, ini ternyata rantai yang harus disadari bahwa bukan semata-mata karena ini sudah disepakati dua belah pihak dan lain sebagainya. Tetapi ini harus diwaspadai sebagai rantai predator selanjutnya. Karena kalau ini tidak dilakukan langkah penjeraan, masuk proses hukum, dan bahkan tadi pemberatan ya, 17/2016 Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah menunjukkan komitmen bahwa siapapun yang memiliki akses sangat dekat, apalagi orang terdekat, keluarga di dalamnya ya Pak, kemudian guru, aparat penegak hukum, bahkan aparat yang biasa juga bertemu dengan anak, itu mendapat pemberatan. Bukan semata-mata apakah ini kebiri akan membuat orang jerak gitu ya. Ternyata enggak juga kan. 2017, 2016 sampai sekarang itu udah berapa tahun tetap kejahatan seksual terus berkembang. Yang ingin saya katakan di sini adalah tentu kita harus memahami bahwa memutus mata rantai harus dilakukan dengan mengamankan, memenjarakan, dan bahkan melakukan peningkatan kualitas atas proses hukum untuk pelaku. Itu yang pertama. Nah, berikutnya ketika anak-anak ini, apakah juga dengan menyelesaikan tidak masuk proses hukum juga diberikan langkah rehabilitasi? Ini Mbak Liza, kita menyaksikan seolah-olah dilepas begitu saja dan dianggap nanti juga akan pulih dengan sendirinya. Disinilah pentingnya ya pengaduan kepada KPAI, mungkin salah satunya untuk memastikan proses ini berjalan. Kami helikopter view yang akan memastikan ini berjalan. Proses hukum dengan segala macam pembaharuan yang sudah dilakukan pemerintah itu semata-mata memutus tadi mata rantai, kemudian penjeraan dan efek lenting ya, daya lenting di masyarakat, supaya ternyata betul kita semua dijamin begitu melapor situasi kekerasan itu karena dijamin aturan perundangan, dan kita juga siap diantaranya itu melakukan tindakan-tindakan melapor, ketika ada data gitu ya, menyampaikan, tidak terjadi justru kriminalisasi pada orang-orang yang speak up ya, Mbak Regina, seperti Mbak Regina. Ini saya sangat mengapresiasi loh. Semua orang jarang kelihatannya punya mentalitas tinggi, kemudian sampai speak up di ruang terbuka seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya negara sudah jamin, tetapi lagi-lagi edukasi ya. Di dalam sektor keluarga terutama, kami waktu itu lakukan survei
tahun 2020 kepada orang tua. Apakah mendapatkan program, mendapatkan edukasi parenting setidaknya untuk memberikan pengasuhan positif di keluarga? 65% dari 100% mengatakan tidak secara langsung. Nah, 70% dari 65% ini dari mana mendapatkannya? Dari media sosial. Artinya sebebas itu mendapatkan edukasi dan literasi tanpa terstruktur. Kita harus membedakan mana yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan dan tidak, kan, sisi parenting ini, edukasi ini, mana yang memang terstruktur, dapat misalnya pembekalan nih dari Puspaga ya Pak, yang sudah dimiliki Pusat Pembelajaran Keluarga di Masyarakat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, ini fakta-fakta di hulu yang mestinya justru bisa memberi dukungan pengasuhan positif ini supaya anak-anak jauh gitu ya, terhindar dari situasi yang tadi Mbak Lija sampaikan, betapa besar manipulasi ya, kemudian bentuk-bentuk kekerasan seksual itu, grooming itu gitu. Mungkin peristiwa kekerasannya setahun setelah dia melakukan pendekatan, tadi manipulasi yang dilancarkan. Saya setuju kalau ini tujuan-tujuan kita kekeh bersuara dan memang harus laporan ini ditindaklanjuti, tidak ada mediasi, tidak ada kata damai, itu memutus mata rantai. Karena kalau itu tidak dilakukan, kita tidak ada juga yang bisa menjamin dia akan kembali melakukan dimanapun dia mau. Oke. Pak Nahar, kita berbicara mengenai ancaman hukuman. Pidana kebiri kimiawi ini ternyata ya balik lagi hanya di tataran regulasi undang-undang saja. Enggak. Prakteknya seperti apa? Sudah dipraktekkan. Efek jerahnya seperti apa? Ya, jadi salah satu contoh misalnya salah satu terpidana pidana dan pemberian tindakan kebiri itu, dia mengatakan, saya jangan dikebiri, saya lebih baik dihukum mati saja. Dia nggak tahu kalau bahwa kebiri itu adalah kebiri kimia yang disuntikan untuk yang itu akan aktif hanya untuk beberapa saat untuk mengurangi keinginan dia untuk melakukan yang jadi masalah dalam hidupnya. Jadi dari catatan kami tentu ada paling tidak 4 putusan hakim yang menetapkan kebiri kepada pelaku kekerasan seksual yang tinggal nunggu waktu selesainya pidana pokok itu diselesaikan, karena kebiri itu baru bisa dilakukan setelah pidana pokok selesai, gitu ya. Jadi itu sudah ada, meskipun sebetulnya ada 7 tuntutan yang berproses, tapi kemudian ada yang sebagian dibanding, misalnya itu hilang, tapi yang tinggal 4 ini tinggal nunggu waktu kapan dia harus dilakukan itu. Tentu setelah pidana pokok itu dilakukan. Poinnya adalah bahwa pemberatan itu adalah untuk memastikan ketidakberulangan, efek jera, ya, meskipun tadi soal ketidaktahuan, Mbak Regina tadi katakan, misalnya dengan tipu daya tertentu, misalnya dengan meyakinkan bahwa saya guru boleh dong, misalnya mencontohkan begini sambil melakukan itu. Padahal sesungguhnya sekarang ada prinsip kan gitu, kalau yang sudah berkaitan dengan kekerasan seksual, lalu kemudian apapun bentuknya, baik fisik, psikis, seksual, itu sepanjang misalnya orang yang jadi objek kekerasan itu merasa bahwa harkat dan martabatnya terusik gitu ya, dia bisa melakukan komplain, dan komplain secara hukum itu digunakan yang melalui misalnya mengadukan misalnya ini yang harus dilakukan. Lalu kemudian yang penting adalah untuk menangani ini sesungguhnya upaya pencegahannya harus dimaksimalkan. Nah, untuk upaya pencegahan itu maka kita libatkan tadi sistem yang ada, baik anaknya, mau orang tuanya, masyarakatnya, maupun pemerintah daerah. Anak juga harus diperankan 2. Baik, sebelum kita berbicara mengenai pencegahan, bagaimana jika ada pihak sekolah yang kemudian, institusi, lembaga, atau apapun itu, yang dalam kapasitasnya menutup-nutupi kasus-kasus seperti ini, seperti tadi pengalaman Mbak Regina, dan berujung dengan mediasi? Nah, untuk kekerasan seksual tidak kenal. Pasal 23
apa 19? Pasal 23. Oh, pasal 19 bahwa perkara tindak pidana kekerasan itu tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh misalnya diselesaikan di luar proses peradilan. Oke. Yang melakukan itu dia akan terancam pidana. Oke. Jadi sudah ada sanksi. Jadi kalau pihak sekolah menutup-nutupi, Iya. ada ancaman pidana juga? Bisa, iya. Memenuhi unsur pasal itu di Undang-Undang 12 tahun 2022 itu bisa diproses melalui itu. Oleh karena itu maka diingatkan, jangan pernah ada toleransi terhadap kekerasan, apalagi kekerasan seksual gitu. Jangan nunggu keluarga kita yang menjadi korban. Kita melihat, kita menyaksikan, kita tahu bahaya itu, kita sama berkontribusi untuk melakukan pencegahan bersama. Gitu. Baik, jangan nunggu terjadi kasus, kita harus melakukan pencegahan bersama. Pencegahan seperti apa yang bisa kita lakukan? Kami akan jeda, Prime News kembali sesaat lagi. Apa nih langkah pengobatan atau langkah preventif yang harus dilakukan aparat-aparat kita, terutama pemerintah, untuk dunia pendidikan kita supaya tidak lagi terjadi seperti itu. Seperti kasus seperti ini lagi gitu, gimana caranya gitu, seperti nggak ada kasus-kasus seperti ini lagi gitu. Iya, pencegahannya itu harus gimana, terus polisi ini nerapinnya mesti gimana gitu. Para guru-guru harus gimana gitu. Baik, Pak Nahar. Jadi harus bagaimana? Iya. Ya harus bagaimana. Pertama kenali apa itu kekerasan seksual gitu. Mungkin ada yang menganggap bahwa bercanda hal-hal yang dianggap sudah biasa dilakukan itu nggak punya efek apapun. Tapi kalau itu sudah satu berkaitan dengan dia melakukan kekerasan seksual secara verbal, ya kan? Lalu kemudian apalagi sudah pencabulan, lalu kemudian persetubuhan, itu kan tingkatannya beda-beda. Tapi paling sederhana adalah kita mengenali apa itu kekerasan seksual yang berdampak kepada mengancam, misalnya diantaranya adalah anak-anak. Dengan mengenali itu, maka kemudian tadi tahu bagaimana meresponnya, menghindar, atau kalau sudah tidak memungkinkan dan itu sudah keterlaluan, misalnya menggunakan mekanisme lapor ke pihak yang berwajib atau saluran-saluran lain. Maka mekanisme pelaporan misalnya ini untuk mencegah kasus lebih berat lagi, misalnya sudah jadi korban, lalu kemudian karena penanganannya tidak baik, ini terus lebih berat lagi kepada korban. Maka dalam mekanisme tindak pidana kekerasan itu pelaporan itu menggunakan 3 lembaga yang disertakan, tidak langsung misalnya ke kepolisian, tetapi ada 3 lembaga yang disiapkan. Satu UPT DPPA, yang kedua UPT sosial, yang ketiga adalah lembaga penyedia layanan masyarakat seperti LBH, LPA, dan gunanya jadi ketika misalnya menjadi korban, ada lembaga, ada pihak yang pertama mau mendengar, lalu kemudian memahami situasinya, lalu kemudian menguatkan bahwa ini memang harus diproses. Proses itu untuk memastikan bahwa hak korban itu bisa dipenuhi. Satu, soal keadilan dan kepastian. Lalu kemudian hak korban yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Seperti tadi, soal ganti rugi. Karena dia misalnya mestinya sekolah, tapi karena dikeluarin dari sekolah, lalu kemudian tidak sekolah. Lalu kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang kemudian hilang, itu bisa diusulkan sebagai ganti rugi dari dampak kejahatan itu. Dengan demikian tadi, 3 pihak tadi, itu tugasnya adalah wajib atau mendampingi untuk melaporkan ke kepolisian. Nah, di kepolisian itu adalah awal proses di mana ini proses hukum itu berjalan. Tetapi tidak selesai di situ. Dari situ sudah mulai diidentifikasi kebutuhannya apa. Oh iya, ini misalnya ada kaitannya dengan dampak secara fisik, medis,
maka layanan medis, kebutuhan medis itu juga harus dipenuhi. Lalu kemudian ternyata ini dampaknya ke banyak hal yang kemudian secara hitungan ini menjadi kerugian yang bisa dihitung nilainya. Salah satu contoh misalnya ini harus konsultasi, harus terapi dan segala macam. Kita nggak punya uang untuk melakukan itu, kan jadi tambah berat. Oleh karena itu mekanisme itu memungkinkan ganti rugi atau restitusi itu bisa diajukan untuk proses pemulihan. Baik, Mbak Liza, bagaimana kemudian kita bisa menguatkan untuk memberanikan diri, speak up gitu, melaporkan jika mengalami hal-hal seperti ini, dan mengidentifikasi ada orang di sekitar kita yang memang jangan-jangan ini ujung-ujungnya pelecehan. Iya, kalau kita berbicara anak dan remaja, bagaimana anak dan remaja bisa kuat, itu lingkungannya sebenarnya akan memberikan dorongan tersebut. Kecuali kalau kayak tadi misalnya kita lihat berita demo rame-rame, itu mungkin tuh. Jadi kekuatan secara massal di antara remaja tersebut. Tapi kalau dalam kasus-kasus yang lebih kecil lingkupnya, anak dan remaja itu mendapatkan penguatan pertama kali itu dari orang terdekat. Entah itu dari keluarga, entah itu dari sekolahnya, dari guru yang mempercayai dia, atau mungkin sahabat-sahabatnya dia sendiri, penguatannya dari situ sebenarnya. Oleh karena itu, akan lebih baik kalau gitu pertanyaan adalah bagaimana lingkungan sekitar anak itu kuat untuk terus melakukan pelaporan jika memang harus melapor. Bagaimana orang tua bisa mendampingi dan nggak ada tuh kata malu, aduh nggak usah dia ditutupin, malu nanti keluarga kita. Sekolah juga tidak malu, lingkungannya tidak malu, itu bagaimana mereka bisa melakukan itu terus. Nah sekarang kalau pertanyaannya gimana kita mengidentifikasi predator-predator tersebut, balik lagi sekarang ini udah canggih-canggih ya, kadang-kadang kita udah nggak nge tuh. Cuman kita harus melihat ada beberapa tanda, misal apakah ada salah satu oknum ini yang mendekati anak-anak khusus itu terus-terusan itu doang. Nah ini perlu menjadi kewaspadaan. Yang kedua, apakah anak dan remaja ini mengalami perubahan perilaku? Kalau kita berbicara dampak stres pada seseorang itu bisa beda-beda. Ada yang bisa langsung kelihatan, karena saya dengar ada yang di SMA, saya baca berita langsung teriak-teriak ya kalau nggak salah. Jadi langsung kelihatan tuh, oh memang jelas terlihat ada kasus yang kondisi tertentu yang menyebabkan dia berrespon seperti itu. Tapi ada seringkali yang lebih tertutup. Tapi itu tetap terlihat kok. Misal anak tiba-tiba jadi banyak mimpi buruk, tidak bisa tidur, kehilangan minat. Yang biasanya mungkin dia suka pergi sama teman-temannya jadi nggak pergi lagi. Yang biasanya dia punya hobi tertentu tiba-tiba tidak dikerjakan lagi. Nah, apa yang terjadi? Nah, kemudian ini harus didekati perlahan-lahan. Oleh karena itu, orang tua itu menantang sekali ya. Tapi kita harus lebih peka melihat perubahan pada anak dan remaja kita. Dan ketika perubahan itu terjadi, coba dilihat, misalnya polanya, kok tiap hari Selasa dia nggak mau sekolah ya? Ada apa hari Selasa di sekolah? Gitu. Atau tiba-tiba yang tadinya enak mau ceria, selalu ceria ke sekolah, tiba-tiba nggak ceria lagi. Kenapa? Nah ini kan harus diperhatikan juga. Ini akan menjadi penguatan anak dan remaja tersebut untuk melapor jika amit-amit memang terjadi kondisi yang ekstrim seperti itu, karena dia merasa orang tua dan lingkungan sekitar memperhatikan dia. Baik, Mbak Regina, terakhir sebagai penutup, pesan-pesan untuk menguatkan juga, men-encourage jika ada kasus serupa, ayo bersuara, berani bersuara. Iya, jadi sebenarnya yang saya sesalin dari dulu adalah saya baru berani speak up sekarang sih, gitu. Apalagi sekarang mungkin sosialisasinya sudah lebih banyak ya tentang pengaduan-pengaduan mengenai kekerasan seksual. Jadi saya berharap nggak ada lagi yang takut melapor, karena kalau misalnya kita takut melapor, nggak mau speak up, sama aja kita membiarkan predator seksual itu berkeliaran dan kemungkinan besar akan banyak korban lagi gitu. Jadi saya harap bagi korban-korban di luar sana langsung lapor, jangan takut, kita sudahi rantai predator di kita gitu. Baik, Bu Ai, penutup. Keluarga menjadi benteng utama. Banyak anak yang tidak punya orang tua. Ini yang disebut dengan kerentanan tersendiri. Sehingga betul ada orang tua kedua itu adalah guru. Disinilah peran yang utama, kepercayaan yang dibangun, menjaga kepercayaan anak yang bercerita, dan kemudian ada langkah yang dilanjutkan ketika ini memang sudah sangat diharapkan anak. Ini yang harus kita mainkan, optimalkan secara langsung gitu ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa predator ini bisa memainkan dua peran itu gitu. Di antaranya dari laporan ke KPAI, dia menyasar yang tidak punya orang tua.
dan bonding pertama ya dengan dia gitu. Yang kedua, dia mungkin punya orang tua tetapi tadi early warning systemnya tidak bekerja. Sehingga apa yang harus dilakukan awal? Di sini pengasuhan positif orang tua salah satunya adalah mendeteksi. Kalau tadi langkah-langkahnya sangat baik dari Mbak Lisa, yang harus diutamakan komunikasi. Karena pengasuhan positif tanpa komunikasi yang sangat terbuka ya, yang sangat dialogis, ini juga menjadi anak itu seolah-olah dicecar gitu oleh apa yang harus diketahui orang tua. Tetapi ketika komunikasinya dialogis, komunikasinya hangat, ya, attachment gitu, saling tersentuh dan berpandangan, ini yang saya kira menjadi PR bersama orang tua dengan kesibukannya, pengasuhan dengan beragam strateginya, tidak boleh menggantikan bonding yang sebenar-benarnya antara orang tua dengan anak. Ini yang ya pesan buat saya juga, buat kita lah sama-sama. Saya kira tidak ada lulusan rumah tangga ya, semuanya learning by doing. Tetapi tentu prinsip-prinsip utama pengasuhan positif adalah diantaranya selain dialogis tadi juga menjadi early warning system, dan kemudian peran di dalam sekolah orang tua kedua gitu boleh disebut demikian adalah kepercayaan menjaga apa yang disampaikan anak-anak, dialog dengan anak-anak, dan kemudian menjadi orang yang bisa ya menjaga kepercayaan itu sekaligus menindaklanjuti ketika peristiwa itu terjadi. Saya pikir dampak sosial dari parenting system yang juga menempatkan anak-anak sebagai subjek dalam keluarga itu bisa terbangun. Di dalam familial, di dalam sosial, di dalam kehidupan ekologis, dan juga dengan lingkungan itu akan terbentuklah sistem ketahanan di mana anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang terjaga, terlindungi, terpenuhi seluruh hak dalam perlindungan anak. Baik, Bu Ai, terima kasih sudah berbagi perspektif. Pak Nahar, terima kasih. Mbak Liza, terima kasih. Dan juga Mbak Regina, terima kasih sudah berani speak up. Kita men-encourage dan kita ingin memutus siapapun pelaku predator seksual. Kita harapkan bisa mempertanggungjawabkan dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Edukasi penting, jangan lupa. Dan saya tutup Prime News malam hari ini. Saya Elvira Karunisa, terima kasih Anda sudah bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa.